Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembuatan video materi pembelajaran pada kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pembelahan sel. Pembelahan sel adalah materi untuk di fase F pada kurikulum Merdeka atau di kelas 11, setara dengan kelas 11 pada semester ganjil. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dr. Anastasiya Supriyatna, intensif tempat bekerja di SMA Negeri 1 Lembang. Pembelahan sel yang pertama akan saya sampaikan adalah mengenai amitosis. Amitosis adalah pembelahan sel yang terjadi secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Umumnya terjadi pada organisme prokariotik. Contoh organisme prokariotik adalah bakteri. Pembelahan diawali dengan penggandaan gen yang diikuti dengan pembelahan inti. Selanjutnya diikuti pembelahan sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anak yang identik. Ini adalah proses pembelahan yang disebut dengan amitosis. Dari satu sel induk membelah secara langsung diawali dengan pembelahan kromosom dan diikuti dengan pembelahan sitoplasma sehingga terbagi menjadi dua sel anak. Dan ini terjadi secara langsung, maka itulah yang disebut dengan amitosis. Dan ini adalah foto atau hasil rekaman dari pembelahan pada bakteri secara amitosis. Dan ini adalah contoh amitosis juga terjadi pada amuba dan amitosis juga terjadi pada Saccharomyces, semacam jamur yang sehari-hari kita kenal dengan jamur roti. Kemudian pembelahan sel itu kita juga mengenal adanya siklus sel. Siklus sel itu terdiri dari apa yang disebut dengan mitosis yang pertama dan nanti adalah yang disebut yang kedua adalah meiosis. Yang pertama yang disebut dengan mitosis ini adalah pembelahan nukleus. Biasanya segera diikuti oleh sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Pada proses pembelahan ini dari satu sel diperoleh dua sel anak yang memiliki informasi genetik yang ekuivalen dengan sel induknya. Nah, ini adalah gambar proses pembelahan sel secara mitosis. Tahap-tahap mitosis yang pertama ada yang disebut dengan profase. Pada profase itu ada ciri-ciri khusus, di antaranya adalah kromatin memendek dan menebal menjadi yang disebut dengan kromosom. Nukleolus atau anak inti sel melebur. Sentriol memisah, benang-benang gelendong terbentuk. Nah, ini ada sentriol dan ini adalah benang gelendongnya. Kemudian membran inti sel melebur dan akhirnya kromosom menduplikasi diri sehingga terbentuk apa yang kita sebut dengan kromatid. Itu adalah ciri-ciri pada fase yang pertama atau tahap yang pertama yang disebut dengan profase. Fase yang kedua kita sebut dengan metafase, dikenal dengan metafase. Ciri khas pada metafase dalam hal ini adalah kalimat yang ditulis dalam huruf biru, yaitu kromatid berkumpul atau berderet mengatur diri pada bidang pembelahan. Nah, ini adalah kromatid
berderet pada bidang pembelahan ini adalah merupakan ciri daripada metafase. Sementara tahap yang ketiga, tahap berikut adalah anafase. Pada anafase juga memiliki ciri khas. Yang paling khas menjadi ciri daripada tahapan anafase pada pembelahan sel secara mitosis adalah kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Artinya kromosom dalam hal ini memisahkan diri dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Dan fase yang terakhir dalam pembelahan mitosis adalah telofase. Nah, pada telofase juga ada ciri khas yang dapat kita ketahui. Yang paling utama adalah ciri khasnya sitoplasma mulai terbagi menjadi dua yang disebut dengan sitokinesis. Nah, ini adalah ciri khas daripada telofase, dan ciri yang lainnya di antaranya nukleus dan membran inti sel dibentuk kembali dan akhirnya sel terbagi menjadi dua sel anak. Itulah fase-fase pada mitosis. Nah, ini adalah contoh mitosis pada sel tumbuhan dan mitosis pada sel hewan. Pembelahan sel yang berikutnya adalah meiosis. Nah, meiosis adalah jenis pembelahan sel dengan dua tahap pada organisme yang bereproduksi secara seksual, yang menghasilkan gamet dengan separuh jumlah kromosom sel semula atau sel induk. Nah, ini adalah gambaran lengkap cara pembelahan secara meiosis, di mana di sini tergambar dari satu sel induk memiliki hasil akhir yang berjumlah 4 sel anak. Bagaimana tahapannya? Kita lihat. Tahapan meiosis itu dapat dikategorikan menjadi dua tahap. Ada pembelahan 1 dan pembelahan 2. Di mana pembelahan 1 itu memiliki fase-fase yang tidak beda dengan yang tadi dimiliki oleh pembelahan secara mitosis. Nah, fasenya sama saja baik pada pembelahan 1 meiosis maupun pembelahan 2 meiosis, fasenya sama saja, sehingga di sini dapat dikatakan kalau meiosis itu sebenarnya adalah pembelahan mitosis di mana fasenya sama, tetapi ini terjadi dua kali, jadi frekuensinya dua kali pembelahan tanpa interfase. Nah, kalau dilihat dari fase-fasenya kurang lebih seperti demikian. Nah, ini adalah gambaran pembelahan meiosis, di mana dari satu sel induk itu menjadi sel anaknya itu diperoleh 4 sel anak. Kalau tadi di mitosis dari satu sel induk diperoleh 2 sel anak. Nah, ini tahap meiosis yang pertama adalah profase 1, di mana di profase 1 itu memiliki subfase yang bermacam-macam secara berurutan, itu terdiri daripada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Kemudian metafase 1 itu memiliki ciri yang tidak berbeda dengan pembelahan pada mitosis, yaitu kromosom berderet pada bidang pembelahan. Kemudian pada anafase juga memiliki ciri yang sama dengan pembelahan mitosis, yaitu kromosom memisahkan diri menuju kutub yang berlawanan. Dan pada telofase juga ditandai dengan sitokinesis. Ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan pembelahan mitosis tadi. Nah, ini semua rangkaiannya pada pembelahan mitosis yang pertama. Dan pembelahan mitosis yang kedua, ini sama saja yang menjadi cirinya baik pada profase, kemudian pada metafase,
ini sama berderet pada bidang pembelahan. Yang membedakan ini adalah dilakukan oleh dua sel anak yang tadi hasil dari pembelahan satu. Kemudian anafase 2 juga kromosom memisahkan diri menuju ke yang berlawanan, sama saja cirinya demikian. Demikian pula dengan pada telopase. Nah, ini yang menyebabkan pada telopase menjadi 4 sel anak itu karena masing-masing sel hasil pembelahan meiosis 1 tadi pada pembelahan meiosis 2 itu masing-masing membelah kembali menjadi 2 sehingga hasilnya dari 1 menjadi 2 dan dari 2 menjadi 4. Ini pada telopase yang merupakan tahap akhir daripada meiosis. Nah, inilah gambaran secara utuh meiosis pada sel hewan. Nah, selanjutnya pentingnya amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis memiliki kepentingan membantu organisme dengan reproduksi secara aseksual. Kepentingan mitosis juga memiliki kepentingan tersendiri, yaitu sel yang tua, rusak, atau mati diganti dengan sel yang baru. Kemudian juga membantu organisme dengan reproduksi secara aseksual. Jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk. Itu adalah pentingnya mitosis. Kemudian menjaga keseimbangan jumlah DNA. Membantu sel dalam menjaga ukuran sel yang sebenarnya. Itu adalah kepentingan-kepentingan daripada mitosis. Bagaimana dengan meiosis? Nah, meiosis juga punya kepentingan, di antaranya membentuk sel kelamin. Dalam hari ini spermatozoa dan ovum pada hewan atau manusia, atau mikrospora dan megaspora pada tumbuhan. Kemudian mempertahankan jumlah kromosom turunan suatu organisme. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pembuatan video pembelajaran tentang tentang pembelahan sel ini, di mana tadi dibicarakan adalah ada amitosis, ada mitosis, dan ada meiosis. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.